Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan baik itu berupa jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa untuk thalabul ilmi mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi walaupun PJJ pembelajaran jarak jauh, akan tetapi tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk selalu semangat di dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah pula kita berjumpa kembali di semester yang berbeda, kemudian mata kuliah yang berbeda pula. Di semester 3 ini saya mengampu 2 mata kuliah. Yang pertama Masail Fiqhiyah, kemudian yang kedua studi materi PAI di SMP. Saya akan menjelaskan secara singkat saja istilahnya mengenai apa sih pembahasan yang ada di materi studi materi PAI di SMP. Kemudian kira-kira apa saja yang ada materi pada SMP. Kalau merujuk di dalam pembelajaran pada tingkat sekolah menengah pertama, mata pelajaran pendidikan agama Islam secara keseluruhan dalam lingkup keilmuan itu ruang lingkupnya, yakni ruang lingkup PAI di sekolah umum yang pertama yakni tentang keimanan, kemudian yang kedua ibadah, kemudian yang ketiga Al-Quran, yang keempat akhlak, yang kelima muamalah, yang keenam tentang syariah, yang ketujuh tentang tarikh atau sejarah Islam atau sejarah peradaban Islam, karena ini di sekolah umum. Ya, umum itu SMP, SMA itu. Lah, kemudian ruang lingkup PAI meliputi perwujudan keserasian, keselarasan, keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, sesama manusia, akhlak lainnya maupun lingkungannya. Sedangkan dalam Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup PAI di SMP ataupun SMA meliputi Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, tarikh atau sejarah Islam. Terus kemudian kita akan membahas satu persatu kaitannya dengan dilihat dari sudut ruang lingkup pembahasannya. Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran yang umum dilaksanakan di sekolah menengah pertama
Antara lain yang pertama pengajaran keimanan, atau yang pertama itu tadi keimanan. Itu adalah akidah Islam berawal dari keyakinan kepada zat mutlak yang maha esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, beserta sifat dan wujudnya yang sering disebut dengan tauhid, ketauhidan. Tauhid menjadi rukun iman yang prima kausa seluruh keyakinan Islam. Keimanan merupakan akar suatu pokok agama. Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang berbagai aspek kepercayaan. Yang pada intinya, yang pertama, ruang lingkup PAI di sekolah umum itu adalah keimanan atau bisa dikatakan dengan tauhid. Kemudian yang kedua ibadah. Ibadah menurut bahasa artinya taat atau tunduk. Bisa juga turut, nurut, ikut, dan doa. Dalam pengertian yang khusus, ibadah adalah segala bentuk pengabdian yang sudah digariskan oleh syariat Islam. Bentuknya, caranya, waktunya, serta syarat dan rukunnya. Seperti apa kira-kira contohnya? Seperti apa? Sholat, puasa, dan zakat, dan lain sebagainya. Itu yang kedua mengenai ibadah di ruang lingkup pendidikan agama Islam sekolah umum. Kemudian yang ketiga yakni Al-Quran atau pengajaran Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ajaran agama, juga ajaran Islam pertama dan utama. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman-firman wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini pada tingkatan SMP memahami dan menghayati pokok-pokok Al-Quran dan menarik hikmah yang terkandung di dalamnya secara keseluruhan dalam setiap aspek kehidupan. Jadi selain daripada membaca, juga siswa itu dituntut untuk memahami dan kemudian diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yakni akhlak. Pengajaran akhlak. Kata akhlak itu berawal dari bahasa Arab yang berarti bentuk kejadian. Dalam hal ini bentuk batin atau psikis manusia. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia sebagai sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dan lainnya yang dilandasi oleh akidah yang pokok. Dalam pelaksanaannya, pengajaran ini berarti proses kegiatan belajar mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan itu berakhlak baik atau bisa dikatakan akhlakul karimah. Apalagi guru harus juga selain daripada mengajarkan akhlak juga mencontohkan bagaimana akhlakul karimah, hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian muamalah. Pengajaran muamalah. Muamalah merupakan sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya yang dilandasi dengan keimanan yang kokoh. Sebagaimana yang diungkapkan Toha Hussein bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memecahkan peradaban
setiap proses kehidupan seharusnya mengandung berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga output pendidikan sanggup memetakan sekaligus masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Nah, selain itu juga daripada pengajaran muamalah itu, siswa secara tidak langsung diajarkan untuk jual beli yang baik itu bagaimana, syarat rukunnya bagaimana lah. Itu yang terkait tentang muamalah. Kemudian selanjutnya tentang syariah. Bidang studi syariah merupakan pengajaran dan bimbingan untuk mengetahui syariah Islam yang di dalamnya mengandung perintah agama yang harus diamalkan dan larangan agama yang harus ditinggalkan. Pelaksanaan pengajaran syariat, mohon maaf ya, syariat bukan. Pengajaran syariat ini ditunjukkan agar norma-norma hukum, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang menjadi dasar pandangan hidup seseorang muslim, siswa dapat mematuhi dan melaksanakannya sebagai pribadi atau anggota keluarga dan masyarakat lingkungan. Kemudian tarikh atau sejarah Islam, atau bisa dikatakan sejarah peradaban Islam. Pengajaran tarikh atau sejarah Islam, tarikh merupakan suatu bidang studi yang memberikan pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan Islam, meliputi masa sebelum kelahiran Islam, masa Nabi, dan sesudahnya, baik pada Daulah Islamiyah maupun pada negara-negara lainnya di dunia, khususnya perkembangan agama Islam di tanah air Indonesia. Pelaksanaan pengajaran tarikh ini diharapkan mampu membantu peningkatan iman siswa dalam rangka pembentukan pribadi muslim, di samping memupuk rasa kecintaan dan kekaguman terhadap Islam dan kebudayaannya, memberikan bekal kepada siswa dalam melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau untuk menjalani kehidupan pribadi mereka bila putus sekolah, mendukung perkembangan Islam masa kini dan mendatang, di samping meluaskan cakrawala pandangan terhadap makna Islam sebagai kepentingan umat Islam. Itu ruang lingkup, sekilas ruang lingkup PAI di sekolah umum. Lah itu jadi satu semua, jadi satu kesatuan, namanya pendidikan agama Islam. Kemudian saya kasih istilahnya perbedaan antara ruang lingkup pendidikan agama Islam di sekolah yang berbasis agama, contohnya SMPIT atau MTS, MA, madrasah lah. Kalau di dalam madrasah, pendidikan agama Islam atau ruang lingkup pendidikan agama Islam itu diklasifikasikan menjadi yang pertama pelajaran Al-Quran hadis, kemudian sendiri pelajaran akidah akhlak sendiri, kemudian pelajaran fikih, kemudian pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SPI, terus kemudian pendidikan bahasa Arab. Itu kalau ranahnya di sekolah yang berbasis Islam terpadu atau madrasah, tidak menjadi satu seperti pendidikan agama Islam di sekolah umum. Itu sekilas mengenai ruang lingkup
PAI di sekolah umum dan madrasah atau Islam terpadu. Kemudian di dalam kajian materi dalam mata kuliah studi materi PAI di SMP itu ada sekitar 13 topik yang nantinya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, orientasi pengembangan PAI pada sekolah. Terus kemudian yang kedua, aktualisasi PAI pada sekolah, nanti membuat makalah berupa file, kemudian sama membuat video penjelasan mengenai topik materi yang dibahas setiap kelompok. Nah, terus kemudian setelah UTS itu nanti contoh misalnya pendalaman mata pelajaran PAI kelas 8 di SMP. Itu silahkan memilih salah satu tema, terserah mau semester ganjil atau semester genap di kelas 8 di SMP. Pilih materi salah satu, misalnya tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Itu jenengan silahkan buat materinya atau berupa makalah. Kemudian di belakangnya silahkan membuat mini RPP. Mini RPP itu kalau sekarang kan RPP itu diperkecil. Kalau dulu itu bisa berlembar-lembar sampai sekitar 15 sampai 20 lembar per KD. Akan tetapi sekarang di menteri yang baru ini atau Nadiem Makarim ini untuk RPP dipersingkat atau diperringkas menjadi satu lembar. Jadi silahkan nanti membuat materi terkait pelajaran PAI kelas 8, terserah mau milih temanya apa. Kemudian setelah menentukan tema baru buat materi. Nah, lampiran belakang silahkan menyisipkan RPP. Itu berlaku dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Yang terakhir pendalaman mata pelajaran bahasa Arab di SMP IT. Terus kemudian yang kelompok 8 pendalaman mata pelajaran PAI kelas 9 di SMP. Nah, silahkan kelas 9 itu mau semester ganjil atau genap, monggo. Nah, mata pelajaran akidah akhlak itu juga bisa semester genap atau ganjil, monggo. Itu kesepakatan ke kelompok. Bisa memilih materi sesukanya. Jadi otomatis nanti jenengan harus mencari buku yang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nanti akan saya bagi kelompoknya di grup. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan terkait mata kuliah studi materi PAI SMP. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.